Lanjutan tentang orator yang pertama. Baiklah, biar ku jawab dulu pertanyaan yang pertama. Mengenai ada atau tidaknya ilmu berbicara. Jawabanku adalah tidak. Meski memang ada, itu tidak penting. Antonius baru saja mengatakan bahwa berbicara adalah sebuah ilmu. Dari segi penggunaan terminologi, ilmu adalah sesuatu yang ditentukan berdasarkan banyak hal yang dipelajari secara seksama, dipahami dengan mendalam, tidak didefinisikan oleh opini, dan memiliki muatan yang berada dalam ranah cakupan wawasan terkait. Jika Antonius benar, maka aku tidak percaya adanya ilmu berpidato sama sekali. Namun, karena prosedur yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menciptakan pidato adalah tulisan para ahli yang berpengalaman, masing-masing dengan klasifikasi yang tepat berdasarkan divisi dan subdivisinya, dan menurutku tiap tahap dalam analisis tersebut telah dilakukan. Maka, kurasa tidak ada salahnya jika kita menganggap hasil proses tersebut sebagai ilmu. Mungkin tidak persis mengikuti definisi dari Antonius, tetapi definisi yang disepakati secara umum. Terlepas dari masalah apakah orasi merupakan ilmu atau bukan, atau jika kemungkinan besar memang sebuah ilmu, akan sangat keliru jika kita meremehkan signifikasinya. Intinya, kita tetap harus mengingat bahwa seorang orator yang baik tidak memerlukan peraturan dari para ahli retorika, sebagaimana dia membutuhkan hal-hal lainnya. Antonius pun menyetujui kata-kata Crassus. Keengganannya dalam menggambarkan pidato sebagai sebuah ilmu membuatnya menyepakati orang-orang yang berkata bahwa itu hanyalah sebuah ilmu dan tidak ada definisi lainnya. Antonius melanjutkan, namun ia juga tidak siap menolak deskripsinya sebagai ilmu, sebagaimana yang dilakukan sebagian besar filsuf. Akan tetapi aku cukup yakin Crassus, dia menambahkan, bahwa para pemuda ini ingin kau melanjutkan dan menjelaskan maksudmu bahwa ada kualifikasi lain yang lebih berguna untuk para orator dibandingkan dengan pedoman yang dibuat oleh para ahli retorika. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawabnya, jawab Crassus. Karena aku sudah memulainya, tetapi kuharap pendapatku ini tidak tersebar luas. Kuharap kita semua menahan diri, karena aku tidak berniat memberikan kesan bahwa diriku adalah seorang guru dan seorang profesional. Mohon anggap aku sebagai seorang warga Roma biasa, dengan sedikit pengalaman dalam pengadilan dan kemampuan yang cukup memuaskan. Bukan amatir, tetapi juga bukan orang yang pantas seenaknya berpendapat. Aku hanya seorang yang kebetulan menghadiri diskusi kalian. Harus kuakui, selama masa kepengurusanku sebagai pejabat negara, aku pernah menyuruh Saviola pergi dan tidak menggangguku saat berkampanye. Karena saat itu aku berkata bahwa ku ingin melakukan sesuatu yang konyol. Maksudku adalah ingin mengambil hati orang-orang agar mendapatkan suara dari mereka. Itu hal yang baru bisa diwujudkan jika kulakukan dengan nekat. Dan aku sungguh tidak ingin Saviola melihatku bersikap konyol. Namun nasib justru membuatnya ada di sini untuk menyaksikan kekonyolanku. Menurutku, pembicaraan seperti apapun adalah kegiatan yang konyol, kecuali memang amat diperlukan. Membicarakan mengenai pembicaraan tentu adalah hal terkonyol di dunia. Ya, tetapi lanjutkanlah Crassus, kata Saviola. Perkara penilaian atas dirimu yang amat kau cemaskan, aku sendiri sudah siap untuk menyaksikannya. Baiklah kalau begitu, inilah pendapatku, Crassus melanjutkan. Pertama-tama yang dibutuhkan oleh pembicara yang baik adalah bakat alami. Antonius baru saja membahas para tokoh yang menulis retorika. Mereka tidak awam soal pengetahuan teori dan metode pidato, tetapi mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Bagi beberapa orang, kecerdasan dan bakat alami amatlah penting. Cepat berinisiatif, kefasihan dalam menjabarkan dan menjelaskan, serta ingatan yang kuat dan segar.
Orang yang berpendapat bahwa semua aset tersebut bisa diperoleh melalui pembelajaran teoritis sangatlah keliru. Lebih tepatnya, kualitas tersebut bisa dibangkitkan melalui cara yang baru disebutkan. Tetapi tidak ada ilmu di dunia ini yang bisa menciptakan semua kualitas itu dalam diri manusia. Kualitas itu harus dan hanya bisa diberikan oleh alam. Jika ada yang ingin menyangkal, aku yakin orang itu pasti tidak bisa menjelaskan karakter yang kita peroleh sejak lahir. Karakter seperti kemampuan bicara, suara yang lantang, paru-paru yang kuat, kemampuan fisik, bentuk dan rupa wajah, serta tubuh manusia. Tidak bermaksud untuk menyangkal bahwa ilmu bisa meningkatkan bakat alami, tetapi aku tahu sekali pendidikan bisa memperbaiki diri. Ketidaksempurnaan bisa diketahui dan dikoreksi. Tetap saja ada orang-orang yang tidak bisa berkata-kata, bersuara kasar, memiliki wajah yang menakutkan, dan bahasa tubuh yang buruk. Sehingga betapapun mereka berbakat dan memiliki wawasan keilmuan yang tinggi, mereka tak akan pernah bisa menjadi orator. Akan tetapi ada pula orang-orang yang mampu. Mereka memiliki bakat alami hingga tampaknya kemampuan mereka di luar akal manusia dan seolah ada keajaiban dalam diri mereka. Setiap kali seseorang maju untuk menjadi pembicara yang membahas isu penting di hadapan sejumlah besar penonton yang menantikan pendapatnya, maka ia memikul beban dan tanggung jawab yang besar. Ketika seseorang berpidato, sudah sewajarnya kesalahannya lebih mudah terlihat daripada kelebihannya. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dia lakukan akan menutupi kelebihan yang ia miliki. Akan tetapi, aku mengingatkanmu tentang kenyataan tersebut bukan untuk menjatuhkan mental para pemuda yang ingin menjadi orator, bahkan meski bakat mereka tidak terlalu kuat. Sebagai contohnya, mari kita bahas rekanku Gaius Coelius. Meski bukan berasal dari golongan bangsawan, dia mengukir reputasi yang baik. Ia melakukannya melalui kemampuan berpidato yang sangat sederhana. Lalu Quintus Varius yang seumuran dengan kalian. Dia orang yang ceroboh dan barbar, namun menjadi populer dengan menggunakan bakatnya. Akan tetapi yang kita cari adalah orator. Artinya sosok yang kita cari adalah pembicara yang tak tercela dan memiliki banyak kelebihan. Memang benar, pembicara yang paling awam sekalipun bisa berbicara di banyak proses peradilan dan di hadapan orang-orang buta huruf yang berkumpul di forum. Namun, bukan berarti kita harus menurunkan standar kualifikasi. Justru kita harus menerapkan standar yang sama saat mempelajari ilmu-ilmu yang tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan sebagaimana berpidato, tetapi juga demi kepuasan akal logika, murni dan sederhana. Jika hal itu menjadi tujuan, maka kita pasti menilai dengan amat kritis dan seksama. Contohnya, gedung teater tidak perlu dijadikan tempat untuk proses persidangan atau perdebatan yang memaksa pendengar untuk menyimak pidato yang asal-asalan. Dengan demikian, kita tidak perlu mentolerir orator yang buruk. Namun, orator yang memasang standar tinggi juga tidak sekedar menyenangkan pendengar yang wajib dia layani, tetapi juga memenangkan simpati orang-orang yang tadinya tidak peduli. Jika kalian ingin tahu pendapatku, aku akan memberitahukannya karena kita semua bersahabat di sini. Hanya saja ini masalah yang biasanya tidak aku bahas karena kurasa itu langkah yang paling bijak. Menurutku, orator terbaik yaitu mereka yang bicara dengan lancar dan fasih, harus merendah di awal pidato dan berapi-api menjelang akhir pidato. Jika tidak, biasanya mereka akan dianggap tidak tahu malu. Namun, masalah seperti itu tidak akan terjadi pada pembicara yang baik. Hal itu dikarenakan semakin ahli dirinya, maka ia akan memikirkan betapa sulitnya membuat pidato, ketidakpastian situasi dan ekspektasi pendengar kepadanya. Namun, menurutku orang yang paling tidak tahu malu adalah orator yang terang-terangan memperlihatkan bahwa ia tidak menguasai topik pembahasan, tidak pantas menjadi seorang orator, dan gagal memenuhi ekspektasi para pendengar. Cara untuk menjadi orang yang tak tahu malu bukan dengan malu karena kesalahan kita, tetapi tidak melakukan kesalahan. Aku menyadari bahwa sebagian besar pembicara sungguh tidak tahu malu.
Untuk pembicara yang demikian, kurasa mereka tak hanya harus disangkal, tetapi juga harus dihukum berat. Sejujurnya reaksiku saat harus melakukan pidato sama seperti kalian. Aku pun memucat, tubuh gemetar dan hatiku demikian gelisah ketika memulainya. Bahkan pada awal karirku, ketika baru berkarir sekelas sebagai jaksa, aku dilanda kepanikan hebat hingga sangat lega ketika Quintus Maximus membatalkan kasus itu. Kasus itu saat itu juga karena melihatku yang amat gugup. Pendengar Crassus kala itu mengangguk dan membisikkan persetujuan untuk pendapatnya. Dia orang yang amat rendah hati. Bukannya menghambat kecakapannya berpidato, kualitas tersebut justru membantu karena menonjolkan integritasnya. "Iya, Crassus," Antonius mengambil alih pembicaraan. "Aku pun mendengar beberapa orator kelas atas lainnya, atau bukan berarti ada yang bisa menandingimu, merasa gugup sepertimu saat mulai berpidato. Aku pernah mencari tahu alasan dibalik reaksi tersebut. Mengapa semakin baik kemampuannya, para pembicara justru semakin dahsyat kegugupannya? Aku mendapatkan dua alasan. Pertama, bahwa para orator cakap dan berpengalaman menyadari ketika mereka berpidato, maka reaksi yang mereka dapatkan mungkin saja tidak sesuai harapan. Dengan demikian, tiap kali berpidato mereka melakukannya sambil harus mencemaskan akan menerima kekecewaan dari para pendengarnya. Alasan kedua dari kegugupan ini adalah sesuatu yang sering kali juga ku keluhkan. Dalam kegiatan lain, ketika seorang tokoh terpandang gagal memenuhi ekspektasi, ia bisa berdalih bahwa dirinya sedang tidak bersemangat atau tidak bisa memberikan performa yang baik karena sedang tidak sehat. Contohnya adalah pendapat orang-orang tentang seorang orator. Performa Roscius tidak maksimal hari ini, atau dia sepertinya sakit perut. Akan tetapi, jika kesalahan seorang orator yang tengah dinilai, maka ia dianggap bodoh. Tidak ada orang yang mau menerima alasan seperti itu. Kebodohan adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dengan dalih sakit perut atau sedang tidak bersemangat. Dengan kata lain, orator berhadapan dengan standar penilaian yang lebih ketat. Tiap kali berbicara, kita dihakimi. Jika seorang aktor salah menggerakkan tubuh, penonton tidak langsung menganggapnya tidak becus dalam berakting. Namun, jika ada kesalahan ditampakkan oleh seorang orator, dia langsung dianggap bodoh selamanya, atau setidaknya untuk jangka waktu yang panjang. Salah satu perkataanmu tadi adalah banyak kualifikasi seorang orator yang merupakan bawaan sejak lahir, karena tak seorang pun guru bisa membantu untuk mendapatkannya. Dalam hal ini aku setuju denganmu. Sejak dulu aku merasa Apollonius dari Alabanda melakukan langkah yang tepat. Meskipun pekerjaannya adalah guru, dia tak akan mau membiarkan murid membuang waktu belajar darinya jika menurutnya mereka tidak mampu untuk menjadi orator. Dia menyuruh mereka berhenti dan mendorong mereka melakukan pekerjaan yang lebih cocok untuk mereka. Dalam bidang lain, seorang murid cukup menjadi manusia biasa, mampu memahami dan mengingat apa yang diajarkan kepadanya. Atau jika agak lamban, dia harus bisa menghafal apa yang diulang kepadanya. Dia tidak memerlukan ketangkasan bicara, kesiapan berpidato, atau hal lain di luar kendalinya, seperti fisik, wajah, dan kekuatan vokal. Di satu sisi, kita menuntut orator untuk akurat sebagaimana seorang ahli logika, kedalaman berpikir seperti filsuf, diksi seorang pujangga, ingatan setajam pengacara, suara seperti aktor dalam drama tragedi, juga gerakan tubuh seperti aktor yang ulung. Karena inilah ada beberapa alasan mengapa orator kelas atas amat langka di dunia ini. Kualifikasi yang diharuskan ada dalam profesi lain akan dipuji meski hanya sedikit. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk orator, kecuali jika dia menguasai semuanya dan mencapai standar yang teramat tinggi. Itu benar, kata Crassus. Dan orang-orang lebih bersusah payah untuk hal yang remeh dan tidak penting. Tetapi tidak demikian untuk pidato. Meski semua orang sepakat bahwa orator adalah profesi yang amat penting. Roscius berkali-kali menyatakan, aku belum menemukan murid dengan kemampuan yang menakjubkan.
Bukan berarti aku menyangkal kehebatan beberapa di antara mereka, tetapi masalahnya aku merasa tidak bisa mentolerir sedikit saja kekurangan yang ada. Setitik kesalahan akan selalu diingat. Analogi aktor dan orator bisa dijabarkan lebih jauh lagi. Kalian pasti tahu semua yang dilakukan oleh Roscius selalu dilakukan dengan sebaik mungkin, disesuaikan dengan tempat dan waktu, dan diadaptasikan agar bisa menggugah dan menyenangkan pendengarnya. Karena itulah dia memiliki reputasi istimewa. Jika ada seseorang yang bisa menjadi ahli dalam suatu bidang apapun itu, maka ia akan dijuluki Roscius dari bidangnya. Aku pun menuntut kesempurnaan yang absolut dari seorang orator. Dalam menuntut kesempurnaan yang aku sendiri tidak bisa meraihnya. Aku tahu sikapku ini tidak patut. Aku meminta dimaklumi tetapi tidak mau memaklumi orang lain. Menurutku dan juga seperti yang dikatakan oleh Apollonius, orang yang tidak akan bisa menjadi pembicara, orang yang keliru dalam segala hal, dan tidak berusaha sama sekali layak diberhentikan dan diminta melakukan hal lain yang lebih cocok untuknya. Jadi bagaimana dengan kota dan aku? Sulpicius bertanya. Apa kau ingin kami berhenti belajar berpidato dan belajar hukum atau mungkin berkarir di militer? Karena siapa yang bisa meraih kesempurnaan absolut yang tadi kau katakan? Justru sebaliknya. Karena aku melihat ada bakat berpidato yang mengagumkan dalam diri kalian, aku menekankan pendapat tadi, Crassus menjawab. Perkataanku bukan hanya untuk memperingatkan mereka yang tidak mampu, tetapi juga mendorong kau dan kota yang memiliki bakat. Kalian sungguh diberkati dan juga adalah pekerja keras. Sulpicius, kau memiliki kelebihan dari segi penampilan luar. Mungkin aku membahasnya lebih dalam dari yang biasanya dibahas oleh para tokoh Yunani. Aku tidak yakin pernah ada pembicara yang mengunggulimu dari segi gerak-gerik tubuh, perilaku penampilan secara keseluruhan, atau kekuatan dan keindahan suara. Memang, seorang yang tidak begitu berbakat pun bisa menggunakan kelebihan dalam aspek tersebut dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan aset yang dimilikinya harus dilakukan sesuai dengan selera. Itulah poin yang paling utama. Namun itu sungguh sulit untuk dilakukan. Bahkan aku sendiri pun yang bicara seperti ayah yang sedang mendikte peraturannya juga kesulitan untuk melakukan hal itu. Ini tentu juga lebih berat bagi Roscius yang seringkali mengatakan bahwa inti dari ilmu adalah selera. Meski dia lalu menekankan bahwa selera bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan oleh guru dalam satu ilmu. Mari kita ganti pembicaraan. Kenapa kita tidak berbincang saja seperti biasa dan berhenti berdebat seperti para ahli retorika? Maaf, kurasa tidak bisa, Kota menjawab. Kau telah mengizinkan kami untuk menjadi orator dan membuat kami tidak perlu berganti profesi. Sehingga tibalah saatnya kami meminta rahasia dari kepiawaianmu dalam berpidato, yang kau anggap biasa saja. Kami tidak ingin serakah. Kami sudah cukup puas dengan kemampuanmu berbicara yang biasa, seperti yang kau katakan. Kesuksesanmu dalam menjadi orator sudah cukup bagi kami. Kau meyakinkan bahwa bakat alami kami untuk menjadi orator tidak sepenuhnya nihil. Kalau begitu, kami ingin tahu bagaimana cara mengembangkannya. Kalian hanya perlu satu hal, yaitu antusiasme, sebuah semangat yang nyaris menyerupai cinta. Crassus menjawab dan tersenyum. Tanpa hasrat seperti itu, takkan ada orang yang bisa meraih pencapaian berarti dalam hidup, terlebih lagi apa yang mereka cari. Namun aku yakin sekali itu bukan sesuatu yang perlu kuperintahkan kepada kalian. Kerasnya upaya kalian kepadaku sudah cukup mencerminkan bahwa tidak ada yang kekurangan tekad, bahkan terlalu kuat. Tetap saja, takkan ada orang yang bisa mencapai tujuannya sekeras apapun dia berusaha, tanpa merencanakan langkah untuk menggapai tujuannya terlebih dahulu. Dengan melakukan itu, beban yang kalian berikan kepadaku tidak seberat yang kuduga. Maksudku adalah kalian bukan mempertanyakan pidato sebagai ilmu, tetapi hanya kemampuanku yang bisa dibilang cukup memadai. Sehingga aku harus menjelaskan cara yang dulu kulakukan pada masa mudaku.
saat memiliki banyak waktu luang untuk belajar. Caraku tidak terlalu rumit atau sulit, tidak ada yang istimewa darinya. Bagus, inilah yang kami nantikan, pekik Sulpicius. Tak satu pun permintaan, taktik atau upaya memata-matai baik yang secara langsung atau sekedar petunjuk dari sekretaris dan pembacanya, Livius yang berhasil memberikanku informasi mengenai metode Crassus dalam melakukan atau melatih pidatonya. Sekarang aku sungguh berharap kami mendapatkan apa yang kami inginkan dan belajar langsung darinya. Semua hal yang selama ini telah kami tunggu. Sulpicius, ketika mendengar perkataanku setelah ini, aku tetap merasa kau tak akan terlalu terkesan. Kurasa kau akan merasa sudah terlalu banyak berharap. Yang akan kujelaskan bukanlah sesuatu yang misterius atau melebihi ekspektasi tinggi kalian. Aku yakin kau dan yang lain sudah pernah mendengarnya, lanjut Crassus. Namun mari kita mulai saja dari awal. Perlu kusampaikan bahwa selama masa pendidikanku sebagai penduduk Roma, aku mempelajari semua pernyataan dan teori yang sudah turun-temurun diwariskan. Pertama, kewajiban seorang orator adalah bicara dengan cara yang diperhitungkan untuk melakukan persuasi. Kedua, pidato bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu pidato mengenai pertanyaan-pertanyaan umum tanpa merujuk pada seseorang atau peristiwa tertentu. Lalu pidato yang menyangkut tokoh dan peristiwa tertentu. Aku pun yang menjadi pertanyaannya, kedua tipe pidato itu secara keseluruhan bertujuan untuk menyelidiki penanganan apa yang sudah pernah dilakukan, atau jika memang sudah, bagaimana caranya, atau mungkin bagaimana itu bisa diklasifikasikan, atau mungkin bagi beberapa orang ini termasuk menilai benar atau tidaknya upaya tersebut. Perdebatan selalu muncul karena interpretasi dan atau sebuah dokumen atau ambigu atau memuat kontradiksi dan perbedaan atas tulisan dengan maknanya. Tiap tema membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Jenis lain yang kupelajari adalah pidato yang secara khusus fokus pada perdebatan terkait dengan beberapa subjek tertentu dan bukan isu yang umum. Satu subdivisi dari kategori ini terdiri dari persidangan hukum dan pidato untuk musyawarah. Ada pula jenis yang ketiga, yaitu pidato pujian atau teguran untuk beberapa individu tertentu. Komentar dan argumen yang diberikan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Beberapa pidato yang seperti ini biasanya terjadi di ruang persidangan, ketika keadilan harus ditegakkan. Lalu, jenis pidato berupa pidato bebas yang diadaptasikan untuk menyenangkan orang yang menjadi sasarannya. Jenis lainnya adalah pidato panegerik, yaitu pidato yang bertujuan untuk menyanjung karakter seseorang. Aku pun belajar bahwa tugas teoritis dan praktis seorang orator dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, dia harus memikirkan yang akan dikatakan. Kedua, setelah yang pertama sudah diputuskan, dia harus merancang materinya. Lalu materi tersebut harus disusun secara berurutan dan menentukan elemen mana saja yang perlu ditekankan berdasarkan kepentingannya. Tugas selanjutnya adalah merencanakan penggunaan bahasa untuk mengemas penyampaian ini. Kemudian dia harus menghafal kata-kata tersebut. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan pidato yang sudah dibuatnya. Terkait dengan bagian terakhir, aku pun diajarkan bahwa sebelum menyampaikan bagian utama pidato, kita harus memberikan pembukaan yang memenangkan hati para pendengar. Barulah setelahnya opini atas isu dikemukakan. Setelahnya kita harus membuktikan bahwa pendapat tersebut benar dan sangkalan terhadapnya salah. Terakhir kita harus memberikan kesimpulan yang menekankan poin-poin yang mendukung argumen, sekaligus membuktikan kekeliruan sanggahan dari sisi yang berlawanan. Aku juga diajarkan untuk membuat pidato yang menarik. Peraturan yang pertama adalah bicara dalam bahasa Latin sepenuhnya dengan tepat. Kedua, mengekspresikan diri secara jelas dan lancar. Kemudian, berikan sedikit pelengkap. Hal yang kita katakan harus pantas dan sesuai topik. Aku mempelajari peraturan untuk masing-masing isu.
Aku pun juga diberitahu bahwa para ahli retorika menyuruh muridnya mempelajari seluruh topik dengan berhati-hati, dengan pandangan yang bisa mengembangkan bakat alami yang sudah mereka miliki. Terkait dengan penyampaian dan ingatan, aku merasa beberapa peraturan tertentu sudah cukup jelas, tetapi membutuhkan latihan yang intens. Hal-hal seperti inilah yang dipelajari para ahli teori hingga segenap jiwa dan raga mereka. Jika menganggap upaya mereka sia-sia belaka, maka aku berdusta. Karena peraturan yang diciptakan merupakan pengingat untuk para pembicara. Peraturan itu tak akan pernah membiarkan pembicara abai terhadap standar yang harus mereka penuhi dan untuk tidak melakukan tujuan mereka. Namun menurutku signifikasi utama dari peraturan ini agak berbeda. Reputasi yang diperoleh pembicara karena menuruti peraturan tersebut bukanlah poin utamanya. Para pembuat peraturan tersebut mencatat dengan seksama, mengumpulkan serangkaian metode yang harus dicontoh oleh para pembicara yang baik dan mengikuti insting mereka. Intinya, kefasihan berbicara tidak diperoleh dari peraturan itu, melainkan sebaliknya. Aku tetap harus menekankan ulang bahwa aku menolak validitas peraturan tersebut. Pengetahuan yang tercipta darinya mungkin tidak diperlukan untuk pidato yang baik, tetapi bukan berarti tidak cocok untuk orang-orang yang terpelajar. Jelas, para orator harus menjalani pelatihan awal. Yang aku maksud bukan kalian, karena kau dan dia sudah mulai karir. Maksudku adalah orang-orang yang baru saja merintis karir sebagai orator. Masih ada kesempatan untuk mereka mempersiapkan diri dengan belajar sebelum terjun langsung ke pengadilan yang merupakan medan tempur mereka. Benar sekali, ujar Sulpicius. Ajaran seperti itulah yang kami nantikan darimu. Tentu kami juga harus menyimak lebih seksama pandanganmu mengenai peraturan untuk suatu ilmu. Karena pembahasanmu tentang topik itu sangat singkat. Namun ada sesuatu tentang peraturan itu yang sudah kami ketahui. Itu bisa dibahas nanti. Saat ini yang ingin kami dengar adalah pandanganmu mengenai proses belajar. Metode yang paling kusukai adalah kau lakukan. Metode yang paling kusukai adalah yang kau lakukan. Crassus melanjutkan. Yang aku maksud adalah caramu mempraktekkan teori dalam simulasi persidangan. Kemudian kau memperdebatkan argumenmu seolah proses hukum tengah terjadi. Namun, sebagian besar orang hanya mampu melatih suara mereka ketika melakukan cara tersebut, atau bahkan dengan cara yang tidak tepat, dan menguji kapasitas paru-paru mereka. Membiasakan diri untuk bicara lebih cepat, bahkan mereka terus asyik berbicara. Alasan mereka beresiko besar untuk gagal adalah karena mereka diajarkan bahwa cara menjadi pembicara adalah dengan bicara. Namun berbicara dengan buruk pun adalah cara termudah mereka untuk menjadi pembicara yang buruk. Itulah alasannya dalam simulasi, meski penting untukmu melatih cara bicara, lebih penting lagi jika kau memikirkan baik-baik apa yang akan disampaikan. Agar ketika mengekspresikan pemikiranmu, kau telah mempersiapkannya dengan matang. Ada satu pelajaran terpenting yang menurutku terlalu jarang dilakukan, karena memerlukan upaya yang sangat amat keras, dan itu seringkali membuat kita enggan. Pelajaran itu adalah menulis. Pencipta dan guru terbaik kefasihan berpidato adalah tulisan, dan mudah sekali untuk mengetahui alasannya. Sebuah pidato hasil improvisasi seadanya tentu akan kalah oleh pidato yang telah disiapkan dengan seksama. Pidato yang kedua ini tidak hanya didukung oleh buah penalaran, tetapi juga penyusunan pemikiran yang rapih. Ketika kita mencurahkan segenap pikiran untuk mempersiapkan pidato, maka semua argumen yang ingin disampaikan dan berasal dari pembelajaran atau buah pemikiran kecerdasan akan keluar secara otomatis dan selalu diingat. Begitulah cara terbaik dalam menuangkan pikiran dan ekspresi, yaitu melalui tulisan. Itu juga merupakan cara untuk memastikan bahwa tiap kata ditempatkan dan disusun secara tepat, berdasarkan skema ritme yang cocok untuk orasi dan bukan puisi. Semua itu adalah cara agar seorang pembicara yang baik dikagumi dan dihormati. Akan tetapi, seberapa keras pun kita berlatih membuat pidato, satu-satunya cara untuk memperoleh pengakuan adalah dengan terus menulis. Siapapun yang merintis karir sebagai orator dengan pengalaman sebagai penulis akan sangat diuntungkan. Bahkan saat berimprovisasi, perkataannya pasti indah seolah dia sudah menuliskannya.
Terlebih lagi ketika memberikan orasi dan harus menunjukkan bukti tulisan, dia tentu bisa melakukan itu setelah selesai membaca dokumennya untuk melanjutkan pidato tanpa mengganti gaya sama sekali. Seandainya pendayung sebuah perahu yang melaju cepat tiba-tiba berhenti mendayung, berhentinya tenaga penggerak dari dayung itu tak akan mencegah perahu untuk terus bergerak. Hal yang sama berlaku untuk orasi. Setelah orator selesai membacakan dokumen, ia masih bisa berbicara dengan nada yang sama tanpa jeda, memanfaatkan momentum dan impuls dari bagian yang baru saja dibacakannya. Aku sendiri berlatih setiap hari ketika masih muda. Aku suka menggunakan metode yang digunakan oleh musuh politik kita, Gaius Papirius Carbo. Aku membaca puisi terbaik yang bisa aku temukan, atau melatih sebanyak mungkin pidato yang bisa kuingat, dan melanjutkan dengan membacakan ulang topik yang kubahas, dengan kata lain sebaik mungkin. Namun kelak aku akan menemukan kekurangan dalam metode ini. Andai dulu aku berlatih dengan menggunakan puisi Ennius, atau berlatih dengan pidato Gaius Crassus, maka sudah pasti bisa berbicara dengan cara terbaik dan kata-kata yang paling tepat, apapun topiknya. Dengan demikian, jika menggunakan kata-kata yang sama seperti mereka, aku membahayakan diriku sendiri. Dan jika kata-kata yang kugunakan berbeda, maka itu benar-benar merusak, karena memicu kebiasaan mengutip para penulis asli dengan tidak tepat. Setelahnya, ketika tumbuh dewasa, kugunakan cara yang berbeda. Aku berpidato dengan menerjemahkan kata-kata para orator Yunani. Kelebihan metode ini adalah dengan mengucapkan pidato berbahasa Yunani menjadi bahasa Latin. Tidak hanya menggunakan kata-kata terbaik, seberapapun familiarnya, tetapi dengan meniru terminologi Yunani. Aku juga menciptakan kata-kata Latin baru sendiri. Jika kata-kata itu akurat, maka itu bisa menjadi perbendaharaan kosakata baru bahasa kita. Untuk kendali suara dan nafas, latihan fisik dan bicara, yang perlu diingat-ingat adalah semua itu tidak bisa dibentuk hanya dengan kerja keras. Kita harus berhati-hati dalam memilih panutan. Untuk memastikan kebiasaan buruk tak akan membuat kita berlatih dengan cara yang tidak diinginkan dan merusak. Maka selain memahami orator, juga harus mempelajari para aktor. Ingatan pun juga harus dilatih dengan mempelajari tulisan Latin atau tulisan lainnya sebanyak mungkin. Aku tidak keberatan jika metode latihan ini membuatmu mencari tahu sistem lain yang serupa, metode yang mengkategorikan beragam tipe argumen berdasarkan simbol-simbol yang berbeda. Kelak akan tiba saatnya kau membawa hasil pelatihanmu dalam simulasi ke medan tempur yang sesungguhnya. Medan yang tidak pasti situasinya dan amat keras, yaitu forum. Pada saat itulah kita harus berpidato di hadapan semua orang dan mengerahkan segenap kekuatan. Kini kita harus membawa hasil latihan ke dalam dunia nyata. Kembali ke masalah latihan, seorang pembicara juga harus belajar dari pujangga dan ahli sejarah. Kita harus mempelajari secara seksama semua penulis dan ahli seni liberal. Kita bisa berlatih dengan menjabarkan manfaat, makna, mengkritik, menyerang, dan menyangkal pendapat mereka. Dia harus siap untuk membahas sebuah isu dari dua sisi dan menyajikan elemen persuasif sebuah tema dalam bentuk kata-kata. Dia harus memahami undang-undang dan statuta kita, memahami sejarah kuno, menguasai fungsi senat, cara kerja konstitusi, hak para sekutu, traktat dan perjanjian nasional, serta kepentingan negara. Terakhir, dia harus bisa sedikit tajam dalam berpidato, yaitu dengan memberikan sentuhan humor dan menghibur. Hanya itu yang bisa kujelaskan kepadamu, sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untukmu. Kurasa saat kalian menemukan tokoh yang lebih tua di sebuah pesta, ia akan menjawab pertanyaan kalian dengan hal yang sama. Ada keheningan saat Crassus menyelesaikan pernyataannya. Pendengarannya menyukai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Namun di saat yang sama, mereka merasa dia terlalu cepat dalam menjelaskan. Kota, Saviola akhirnya berkata, "Kenapa kalian diam saja? Apa tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan kepada Crassus?" Tentu saja ada. Itu yang sedang kupikirkan, Kota menjawab. Namun penjelasannya tadi amat cepat.
hingga aku merasa itu sungguh lugas tetapi juga sulit disimak. Atau dengan kata lain, aku merasa seperti memasuki sebuah rumah besar dengan karpet yang belum digelar. Tidak ada alat makan yang disajikan, tak ada lukisan dan patung hiasan. Sementara semua barang itu tersimpan di suatu tempat yang tidak bisa kita lihat. Itulah reaksiku terhadap penjelasan Krasus. Aku melihat sesaat kehebatan bakatnya dari penjabarannya. Tetapi saat hendak mengamati lebih seksama, semua tidak terlihat lebih jelas. Dengan demikian, misalkan aku berkata bahwa tidak mengetahui kelebihan yang dia miliki, itu tidak benar. Akan tetapi di saat yang sama, aku tidak bisa berkata mengetahui persis apa saja bakat yang dia miliki, atau benar-benar menyaksikannya dengan jelas. Kalau begitu, sebagaimana jika memasuki rumah besar yang tadi kau gambarkan, jika memang harta di dalamnya tersembunyi, sementara kau ingin melihatnya, tentu dirimu tak ragu untuk meminta pemilik rumah menunjukkan semuanya, terutama jika kalian adalah teman baik, kata Saviola. Hal yang sama juga berlaku kepada Krasus di sini. Kau boleh memintanya memperlihatkan kehebatannya yang hanya sempat kita saksikan sebentar melalui penjelasan yang tadi dia berikan. Sementara kehebatannya itu demikian dahsyat. Mintalah untuknya menunjukkan semua kelebihan itu satu persatu sesuai urutan yang sepantasnya. Tidak, Saviola, tolong lakukan itu untukku, kota menjawab. Aku dan Sulpicius merasa malu untuk meminta langsung dari orang sehebat itu. Lagi pula, dia selalu menganggap topik ini sekedar masalah remeh. Bantulah kami, Saviola. Mintalah Krasus membahas lagi penjabaran yang tadi disampaikan dengan singkat. Minta dia untuk menjabarkan semua tema dengan lebih terperinci. Aku setuju denganmu, ujar Saviola. Awalnya aku akui bersikeras ini lebih bermanfaat untukmu, karena aku lebih berminat mendengarnya mengenai sebuah kasus di pengadilan dibandingkan mendengarkannya membahas pidato. Namun karena sekarang kita punya banyak waktu, Krasus, kumohon demi diriku dan mereka, biarkan aku membantu memenuhi keinginan mereka. Jelaskan lebih lanjut pendapat yang tadi kau kemukakan, dan kami tak akan menyela. Karena aku telah melihat dengan jelas betapa diskusi kita semakin menarik dan signifikan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Saviola, kau sendiri juga menantikan apa yang dinantikan kedua pemuda ini, jawab Krasus. Itu sungguh mengejutkanku. Pemahamanku mengenai pidato tidak sebanding dengan pengetahuan seorang guru profesional di bidang ini. Bahkan jika aku memahami beberapa aspeknya dengan baik, kurasa penjelasanku bukanlah sesuatu yang bisa berguna untuk orang berbakat sepertimu. Apa maksudmu? Saviola bertanya. Bahkan meski semua sepakat bahwa teori para ahli retorika untuk menjemukkan itu tidak relevan untuk generasi kita, bukan berarti semua bidang ilmu yang kau bilang wajib dikuasai seorang orator harus diabaikan, yaitu ilmu tentang kehidupan dan perilaku manusia, cara memicu dan menenangkan emosi manusia, ilmu sejarah dan masa kuno, pemerintahan negara, dan undang-undang negeri ini. Aku pun tahu bahwa kau memiliki wawasan yang tinggi akan semua ilmu tersebut. Kau adalah orang yang sangat cerdas. Namun aku belum pernah melihat seorang orator yang memiliki kecakapan sedahsyat itu. Mungkin sebaiknya kita lewatkan saja bidang ilmu lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan fokus pada bidang keahlian kita, yaitu hukum, Krasus berkata. Mari kita nostalgia ke masa saat paman Saviola Publius yang diperintahkan untuk terus menunggu, meski sudah tidak sabar ingin bermain bola di lapangan Dewa Mars, atau nama aslinya Campus Martius, nama lapangan terbuka di Roma. Hingga dia tidak tahu harus marah atau tertawa. Ini adalah masa ketika Hipseus yang berpidato dengan lantang dan sebaik mungkin tidak menyadari bahwa dia membuat hakim atau Praetor Marcus Crassus menyanggahnya. Pembicara dari pihak lawannya adalah Gnaeus Octavius, seorang mantan konsul yang dianggap lebih menguasai medan, karena dia memberikan orasi yang tidak hanya panjang tetapi bisa memenangkan kasus untuk dirinya, sekaligus untuk pihak lawan, karena seandainya argumennya diterima,
maka kliennya tak akan lolos dari dakwaan atas kewajiban pengawalan yang tidak jujur. Di satu sisi lainnya, seandainya kebodohan Hypseus dibiarkan, klien Octavius bisa dibebaskan. Ya, aku ingat pernah mendengar kisah itu dari Publius, ucap Saviola. Jika seorang pembicara tidak bisa berusaha lebih baik dari itu, seharusnya mereka tidak boleh bertugas di persidangan sama sekali, apalagi berhadapan dengan orator. Tetap saja, kedua advokat itu tidak kekurangan dari segi kefasihan dan pengetahuan tentang teori orasi atau kelancaran berbicara, lanjut Crassus. Yang tidak mereka miliki adalah pengetahuan akan hukum. Hypseus melayangkan gugatan melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam 12 lempeng. Jadi setelah mengajukan tuntutannya, pihaknya bisa kalah. Sementara itu, Octavius yang merasa tuntutan dari awalnya melebihi batas, tidak tahu andai tuntutan tetap diajukan. Hypseus yang akan kalah dan dia bisa menang. Hal yang sama terjadi beberapa hari lalu saat kami duduk sebagai penilai di persidangan tempat teman kami Quintus Pompeius Rufus yang bertugas sebagai pretor kota. Ketika itu seorang pengacara yang dikenal piawai berpidato, sedang melakukan pembelaan kliennya dalam sebuah kasus utang dan mengajukan permintaan khusus yang kuno dan sangat dikenal, yaitu pengecualian untuk pembayaran yang sudah jatuh tempo. Dia lupa bahwa klausus tersebut justru melindungi pihak penuntut, karena isi dari klausul ini adalah jika terdakwa mencoba menghindari kewajiban melunasi hutang dengan memberi tahu hakim bahwa klaim pembayaran dibuat sebelum tanggal yang disepakati, maka penuntut dan kreditor tidak boleh dilarang untuk mengajukan gugatan baru berdasarkan fakta bahwa kasus sudah pernah disidangkan. Itu sungguh kesalahan yang sangat fatal. Pembicaranya adalah orang yang secara sukarela melakukan pembelaan untuk temannya yang terlibat dalam litigasi. Dengan kata lain, dia mendorong seseorang yang membutuhkan meringankan penderitaannya dan menghiburnya dalam kesusahan. Akan tetapi, si pembicara yang seharusnya menjadi penolong ini justru menjadikan temannya sasaran untuk diolok-olok orang atau tampak sangat menyedihkan, karena dia melewatkan satu poin penting hingga menjerumuskannya dalam kegagalan yang fatal. Kerabat kita, Publius Crassus, dengan nama terakhir Dives, si orang kaya, adalah orang yang memahami kebudayaan dan berprestasi. Namun, hikmah terbaik yang menurutku bisa dipetik dari insiden ini adalah penekanan Publius Crassus kepada adiknya, Publius Saviola, tentang karirnya. Pertama, dia berkata bahwa Saviola tak akan bisa menjadi pengacara yang baik jika tidak bisa menjadi pembicara ulung. Saran yang diikuti dengan baik oleh putra Publius Saviola yang menjabat konsul bersamaku. Kemudian Crassus menambahkan dia tidak berani membela temannya sebelum benar-benar berusaha semaksimal mungkin memahami hukum. Bagaimana dengan Marcus Cato yang termasyhur? Di Roma pada masa itu tidak ada orang yang bisa menandingi kehebatannya. Selain pidato, wawasannya mengenai hukum juga menakjubkan. Seiring membahas tema ini dengan semakin mendetail, aku semakin merasa malu. Karena seorang orator seperti Antonius yang bersama kita hari ini menurutku adalah orang yang terhebat. Anehnya, dia benci sekali belajar hukum. Namun, kalian mengatakan ingin tahu pandangan dan pendapatku. Jadi, aku tidak mau menutupi apapun dari kalian. Aku justru ingin memberitahukan semua yang ku ketahui tentang setiap aspek dalam orasi. Kita bahas Antonius dulu. Dia adalah orang yang luar biasa berbakat. Kemampuannya sulit ditandingi dan mendekati sempurna. Bahkan meski tidak belajar hukum, dia memiliki kecerdasan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, mari kita sepakati dulu untuk mengecualikan dirinya. Namun, untuk orang lain yang tidak tahu hukum, aku tidak akan segan untuk memberinya vonis bersalah. Bersalah karena malas dan juga ceroboh. Tampil di hadapan forum, pengadilan atau persidangan praetor dan menyanggupi untuk menangani gugatan sipil seringkali tidak hanya mengandalkan fakta yang kita ketahui, tetapi juga wawasan tentang ekuitas dan undang-undang. Di peradilan cum centum viri atau peradilan sipil pada masa Romawi kuno,
Kita harus menguasai hal-hal seperti jangka waktu hak guna tanah, perwalian, kekerabatan berdasarkan klan atau garis keturunan ayah, perubahan garis pantai, pembagian daerah berdasarkan sungai, perselisihan atas pelanggaran janji, pemindahan kepemilikan properti, hak-hak terkait dinding pembagi cahaya dan area hujan, berlaku atau tidaknya wasiat, sehingga jika kita membahas semua itu tanpa terlebih dahulu mempelajari kepemilikan legal tiap individu, atau bahkan tidak tahu perbedaan warga asli dengan pendatang, juga perbedaan orang yang merdeka dengan budak, maka itu adalah kebodohan yang hakiki. Jika kau mendengar seorang mengakui bahwa dirinya tidak bisa mengatur perahu-perahu kecil, tapi di saat yang sama mengatakan dia tahu cara mengendalikan perahu besar dengan 5 pendayung atau perahu lebih besar dari jenis lainnya, kebohongannya itu tampak sangat konyol. Jadi ketika aku melihat seorang yang masih bisa terjebak oleh pihak lawan, padahal dia sedang di tengah percakapan biasa dan bukan persidangan yang penuh resiko, orang yang menempelkan stempel pada akta yang isinya merugikan kliennya, bagaimana mungkin orang tersebut siap untuk menangani gugatan hukum yang lebih berat? Sama saja seperti membiarkan seseorang yang tidak bisa mengendalikan perahu kecil atau dinghy menjadi nahkoda rombongan Argonaut atau nama kelompok pendamping Lesen dalam mitologi Yunani. Coba bayangkan orang seperti itu menangani kasus penting yang melibatkan penerapan hukum yang berat. Bayangkan seorang pengacara yang lancang menangani permasalahan seberat itu tanpa pengetahuan tentang hukum sama sekali. Sebagai contohnya, ada sebuah perdebatan mengenai seorang prajurit yang keliru dilaporkan gugur. Saat satuan militer mengabarkan kematiannya, ayahnya mempercayai itu dan mengubah wasiatnya dengan mengganti ahli waris. Kemudian sang ayah pun meninggal. Akan tetapi sang prajurit akhirnya pulang dan kemudian melayangkan gugatan untuk menuntut hak warisnya. Dan gugatan itu dipersidangkan di peradilan Setum Viri. Jelas ini merupakan masalah legal, terlepas dari fakta bahwa seorang putra bisa dicoret dari daftar ahli waris properti ayahnya jika wasiat sang ayah tidak menuliskan namanya atau secara terang-terangan meniadakan namanya. Sebelumnya juga ada kontroversi yang dipersidangkan di Setum Viri, yaitu perseteruan antara keluarga Marcelli dan keluarga Claudia dari golongan patrisian. Pihak Marcelli mengklaim bahwa kediaman dari putra orang yang merdeka harus dikembalikan kepada mereka berdasarkan garis keturunan. Sementara pihak Claudia bersikeras tanah itu milik mereka karena status klan mereka. Dalam kasus seperti itu, argumen kedua belah pihak jelas melibatkan undang-undang tentang hak keluarga dan golongan. Setum Viri juga baru saja menangani masalah baru-baru ini. Ada seorang pendatang yang diizinkan untuk tinggal dalam pengasingan di Roma karena dia menjalin hubungan dengan beberapa penduduk asli sebagai klien dengan pemberi jasa. Orang asing ini akhirnya meninggal di Roma, dan dalam kasus yang terjadi selanjutnya, penuntut harus menjelaskan dan mengklarifikasi posisi legal hubungan klien yang saat itu masih belum jelas. Lalu saat kau sendiri baru saja membela Gaius Sergius Orata dalam tuntutan sipil melawan teman kita, Antonius, kasusku juga melibatkan kejelasan undang-undang. Karena Marcus Marius Gratidianus menjual rumah kepada Orata tanpa menyatakan di dalam akta jual beli bahwa sebagian dari bangunan dikenakan hak pemakaian terbatas. Aku berargumen bahwa jika pihak penjual tahu tentang kekurangan itu dan tidak memperlihatkannya, maka dia harus mengganti rugi pembeli. Ini kesalahan yang dilakukan oleh sahabat kita Marcus Bukuleus, dan pada peristiwa yang baru saja terjadi, meski menurutku dia bukan orang bodoh, sangat bijaksana dan bukan tipe orang yang enggan belajar hukum. Saat menjual rumahnya kepada Lucius Fulvius, akta kepemilikannya menyertakan hak atas pencahayaan dari segala sisi. Namun, Fulvius yang melihat orang membangun rumah di kota yang terlihat dari rumahnya, langsung melayangkan tuntutan kepada Bukuleus karena Fulvius merasa haknya atas pencahayaan dilanggar ketika sedikit pencahayaan ke rumahnya terhalangi.
tidak peduli seberapa jauhnya itu dari rumahnya. Kemudian coba ingatlah perselisihan antara Manius Curius dan Marcus Coponius. Ini juga menjadi kasus di Situm Viri. Perdebatan keduanya mengundang banyak perhatian, sehingga banyak orang yang mengantisipasi hasil akhirnya. Salah satu pembicaranya adalah temanku dan mantan konsul, Quintus Saviola, sang pendeta, orang yang sangat paham hukum, amat akurat dan bijaksana, serta menguasai pemilihan bahasa yang peka. Aku selalu menyebutnya orator terbaik di antara para pengacara dan pengacara terbaik di antara para orator. Pada kasus tersebut, Saviola memberi keterangan berdasarkan interpretasi harfiah dari sebuah wasiat. Dia berargumen bahwa pihak yang ditunjuk sebagai ahli waris kedua, sebagai pengganti putranya yang telah meninggal, andai putra kandungnya lahir, kemudian meninggal, tidak berhak menerima warisan kecuali mendiang putra meninggal ketika masih di bawah umur. Di satu sisi, aku bersikeras bahwa niat dari pembuat wasiat adalah menjadikan pihak yang dimaksud, Manius Curius, sebagai ahli waris jika belum ada putra yang sudah cukup umur. Dengan demikian, kedua belah pihak harus menelusuri keputusan, perkataan, dan aspek teknis dari sebelum wasiat dibuat. Bahkan, keduanya harus menjawab pertanyaan dasar tentang hukum.